Jangan lupa like, subscribe dan komen dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, biar tidak ketinggalan updatean video lainnya. Seorang pria tertusuk tombak di dada. Ujung tombak kemudian diputar, membuat lubang besar di dada pria itu. Bocah laki-laki yang melakukannya berdiri di atas tombak, dan berkata kepada Ban dengan ekspresi datar, "Aku sekarang tahu rahasia keabadianmu, karena kau dengan kejam membunuh saintes, dan mencuri air mancur kehidupan abadi. Bertahun-tahun yang lalu, Ban adalah seorang pencuri yang ceroboh. Dia mengincar air mancur kehidupan di hutan peri. Legenda mengatakan satu teguk menambah 10 tahun kehidupan, satu tegukan lagi menambah 100 tahun. Dan meminum semuanya memberikan keabadian. Setelah Ban susah payah memanjat ke puncak pohon dewa, untuk mengambil air mancur kehidupan, seorang gadis tiba-tiba muncul di sana. Dia adalah saintes yang menjaga air mancur. Melihat Ban, si pencuri, saintes langsung memukulnya hingga terlempar ratusan meter. Namun, Ban bertekad untuk mendapatkan air mancur kehidupan. Jadi dia memanjat pohon dewa berkali-kali, tahun demi tahun. Meskipun terluka parah, Ban tidak menyerah pada mimpinya untuk mendapatkan air mancur. Melihat kegigihan Ban, saintes pun bingung. Suatu hari, saat saintes lengah, Ban akhirnya berhasil mendapatkan air mancur kehidupan. Tetapi saat dia hendak meminumnya, saintes yang marah memanggil banyak cabang pohon dan mengikatnya. Saintes memperingatkan Ban bahwa jika air mancur kehidupan hilang, maka seluruh hutan akan layu. Mendengar ini, Ban mengurungkan niatnya untuk mencuri air mancur. Ban tidak tahu bahwa saintes bisa membaca pikiran. Dia hanya tidak ingin hutan itu musnah. Sejak saat itu, saintes mulai menyukai Ban dan memberitahunya namanya, Elaine. Bertahun-tahun berlalu, Elaine, saintes yang dulunya polos, kini jatuh cinta pada Ban. Dan Ban, yang selalu bermalas-malasan, akhirnya memutuskan untuk bersama Elaine, melindungi hutan dan air mancur kehidupan bersama. Namun kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Suatu hari, klan iblis yang seharusnya disegel datang untuk mencuri air mancur kehidupan api neraka untuk memenuhi janjinya melindungi hutan. Di saat-saat terakhir hidupnya, Elaine mempercayakan benih pohon dewa kepada Ban, dan jiwanya tertinggal di ibu kota orang mati. Dan sekarang, anak laki-laki yang bertarung dengannya ini, bukan hanya King, dosa kemalasan dari 7 dosa mematikan, tetapi juga kakak Elaine. Setelah 7 dosa mematikan diburu oleh para ksatria suci, King yang tidak punya tempat tujuan kembali ke kampung halamannya. Namun, ia mendapati hutan peri telah menjadi abu. Sekarang, bertemu lagi dengan Ban, dan melihat manusia memiliki keabadian, King menyalahkan Ban atas pembakaran hutan dan kematian adiknya. Tetapi sampai sekarang, Ban masih belum mengenali King. Untungnya, Meliodas, sang kapten, tiba tepat waktu. Dia dan Diane langsung mengenali King. Meskipun dulu dia anak kecil yang gemuk, tapi anak nakal di depan mereka ini memang King. Reuni teman lama ini membuat Diane sangat gembira. Namun, King diam saja dan langsung pergi. Mereka kemudian mengetahui dari kakak beradik itu bahwa King juga mencari pintu masuk ke ibu kota orang mati. Konon, pintu masuknya ada di desa ini. Tapi itu bukan tempat yang bisa dikunjungi sembarang orang. Dikatakan bahwa ibu kota orang mati adalah dunia tempat orang mati tinggal, atau disebut juga akhirat. Hanya orang mati, atau mereka yang memiliki kenangan tak tergantikan dengan orang mati di sana, yang bisa masuk. Setelah mengetahui informasi penting ini, mereka mulai mencari pintu masuk di desa. Didorong oleh kerinduan Ban yang mendalam pada Elaine, tiba-tiba muncul bunga-bunga di kakinya. Warna bunganya sama dengan biji pohon suci yang dititipkan Elaine pada Ban. Seketika, bunga-bunga itu membentuk badai, menyeret mereka semua ke dalamnya. Hanya kakak beradik itu yang tertinggal di luar. Pada saat yang sama, King juga melompat ke dalam badai. Pikir panjang, dia langsung berlari ke arahnya. King pun segera muncul dan mengikutinya. Namun saat itu, di desa, kakak beradik itu bertemu dengan seorang wanita bermata sipit. Setelah menginterogasi mereka, wanita itu mengetahui cara memasuki ibu kota orang mati. Lalu, ia menusukkan tangan besinya ke jantungnya sendiri, dan bunuh diri. Wanita ini sungguh gila. Demi memasuki ibu kota orang mati, dia menusuk dirinya sendiri sampai mati. Jiwanya segera tiba di tujuan, dan menghalangi jalan Meliodas dan yang lainnya. Sejauh mungkin, mereka pun berlari sekuat tenaga. Entah sudah berapa jauh mereka berlari. Akhirnya mereka berhenti di habis-habisan. Tadinya dia pikir Diane, sang raksasa, sangat kuat. Tetapi ternyata orang yang bisa memanipulasi tanah juga tidak sehebat itu. Yang begitu dahsyat, wanita itu tetap tenang, dan memprovokasi Meliodas mengapa dia tidak menggunakan senjatanya. Dengan kekuatan berkali-kali lipat. Artinya, semakin kuat sihir lawan,
Semakin dahsyat kekuatannya, tetapi satu-satunya kelemahannya adalah dia tidak bisa menyerang lebih dulu. Karena wanita itu mengetahui hal ini, dia telah membatasi sihirnya seminimal mungkin sebelumnya. Maka sekarang, pertarungan 1 lawan 2 akan terus berlanjut. Sementara itu, di sisi lain ibu kota orang mati, King yang salah mengira Ban sebagai pembunuh adiknya, telah memanggil senjata sakti dan mengunci keempat anggota tubuh Ban. Karena Ban abadi, serangan biasa tidak mempan padanya. Tetapi senjata sakti King tidaklah biasa. Ia memiliki berbagai bentuk. Dengan menggunakan bentuk ketiga, tombak 0. Tombak itu langsung menembus hanya dengan satu ciuman. Elaine melepaskan Ban dari batu. Akhirnya, Ban mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia akhirnya bertemu Elaine, dan mengatakan apa yang tidak sempat dia katakan dulu. Setelah mengatakan itu, Ban bergegas pergi untuk membantu Meliodas. Hanya King yang kebingungan yang tertinggal di sana. Kemudian, Elaine menceritakan semua yang terjadi antara dia dan Ban kepada King. 700 tahun itu, dihilangkan oleh Ban dalam 7 hari. Ban tahu kalau King adalah kakak Elaine. Makanya dia sengaja memprovokasinya, dan menerima serangan yang membuatnya membatu. Sebenarnya, Ban bukanlah orang seperti yang King bayangkan. Permintaan terakhir Elaine adalah agar King mau mengenal Ban lebih baik, dan membantunya dengan segala cara. Sementara itu, mudah mengendalikan situasi. Untungnya, Ban tiba tepat waktu, dan menggunakan kemampuannya untuk menahan wanita itu. Dia bisa merebut jika dia tidak dapat membaca lintasan dan waktu serangan wanita itu dengan benar. Kemampuan itu tidak akan efektif melawan wanita itu. Berkat kemampuan keabadiannya, Ban dengan cepat pulih. Pertarungan ini, sayangnya, bahkan dengan ini, mereka masih bukan tandingan wanita itu. Wanita ini, tentu sekejap. Kalau begitu tidak akan ada yang bisa dimainkan. Seorang pria ditusuk lehernya oleh musuh dan memuntahkan darah. Untungnya, rekannya datang dan menusuk tubuhnya dengan tombak, membuat musuh terpental. Jurus ini keren sekali, hanya saja agak mengorbankan rekan sendiri. Sekarang dengan dukungan King, senjata sakti ini adalah tombak roh legendaris yang terbuat dari pohon suci di dunia peri. Si mata sipit dipukuli oleh King hingga tidak bisa melawan. Dia hanya bisa bertahan dan mencari kesempatan lain. Wajahnya tidak setenang sebelumnya. Tombak roh mengejarnya tanpa henti. Si mata sipit berlari dan menghindar, terpojok di atas batu besar. Sementara itu, King terlihat santai dan tenang. Dia bahkan belum menunjukkan kekuatan aslinya. Melihat hal ini, Helbram mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke langit. Api berkobar berkumpul di ujung pedangnya. Sebuah jurus pamungkas bernama ledakan tertinggi diaktifkan. Seketika, bola api berhamburan keluar. King kemudian mengubah tombaknya ke bentuk kelima. Dengan jentikan jarinya, ribuan tombak terbang keluar dan bertabrakan dengan bola api. Saat itu, Elizabeth dan Hawk kembali ke medan perang. Saat King menoleh, Helbram bangkit lagi dari reruntuhan. Ia mencoba menyerang King dari jarak dekat. Untuk pada saat yang sama, tubuh mereka mulai menghilang. Ibu kota orang mati mulai menolak keberadaan mereka. Sebelum King sempat mengucapkan selamat tinggal pada Elaine, seberkas cahaya putih membawa mereka kembali ke dunia asal. Namun, Helbram yang berpura-pura mati, mengejutkan Elizabeth. Menyadari Helbram akan segera bangun, Elizabeth menyarankan agar mereka segera melarikan diri. Ban menyarankan untuk membunuhnya sekarang. Sedangkan King mengusulkan untuk mengubahnya menjadi batu. Astaga, satu lebih kejam dari yang lain. Akhirnya, Meliodas memutuskan untuk turun tangan sendiri. Mengingat pertarungan di ibu kota orang mati, Meliodas dan yang lainnya kesulitan mengalahkan Helbram. King berpendapat itu karena mereka telah kehilangan dan menjual harta karun suci mereka. Mengingat para ksatria magang di kerajaan yang mencari harta karun suci menjadi prioritas utama mereka. Di tempat lain, para ksatria suci kerajaan juga tidak tinggal diam. Hendrickson memperingatkan bawahannya bahwa perang suci akan segera meletus di kerajaan. Tetapi sebelum itu, Meliodas, dosa amarah, harus disingkirkan. Jika tidak, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi negara. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah kerajaan yang kuat hancur karena kekuatan Meliodas yang dikuasai amarah. Mereka akan berubah drastis. Sebuah kekuatan baru akan memberikan mereka kehidupan baru. Keesokan harinya, Meliodas dan yang lainnya tiba di sebuah kota. Konon, ada palu besar yang tak bisa digunakan siapapun di sana. Kemungkinan besar, itu adalah harta karun suci Diane. Karena kota itu membenci kaum raksasa, Diane dan Elizabeth tetap tinggal. Setelah pencarian singkat dari seorang tetua, mereka harus mengikuti turnamen pertarungan tangan kosong. Cara yang brutal dan bodoh ini membuat King merasa jengkel. Tetapi Ban dan Meliodas sangat bersemangat. Mereka berdua bersikeras untuk ikut serta. Akhirnya mereka bisa menentukan siapa yang terkuat.
Pertarungan sengit yang menarik akan segera dimulai. Nantikan saja, kepala ksatria membelah tubuh iblis. Lalu, ia menampung 2 cangkir darah ungu. Sekarang, jika kedua orang di depannya meminumnya, mereka akan mendapatkan kekuatan untuk terlahir kembali. Klan iblis pernah dikalahkan oleh klan Dewi di perang masa lalu. Mereka seharusnya disegel selamanya. Tetapi suatu hari, mereka tiba-tiba muncul di hutan peri. Sekarang, dengan meminum darah iblis dan beradaptasi dengannya, sihir mereka akan meningkat pesat dalam kendali mereka. Wanita bermata sipit yang sebelumnya bertarung melawan Meliodas dan yang lainnya, adalah contoh yang bagus untuk mendapatkan kekuatan, untuk membalas dendam. Selamat datang di antara kami. Di sisi lain, untuk mengembalikan senjata suci Diane si raksasa, Meliodas dan yang lainnya mengikuti turnamen pertarungan tanpa senjata. Pertama, wanita berjubah melawan pria berotot. Awalnya, wasit meminta wanita itu untuk melepas jubahnya, untuk memastikan ia tidak menyembunyikan senjata. Pakaian yang dikenakan wanita itu adalah seragam Putri Elizabeth. Hawk sang babi sangat bingung. Tetapi Meliodas yakin wanita berjubah itu bukan Elizabeth, karena ukuran tubuhnya sedikit berbeda. Baiklah, pertandingan dimulai. Wanita berjubah itu langsung menyerbu pria berotot, dan melancarkan pukulan bertubi-tubi. Tetapi pukulan bertubi-tubi itu tidak melukai pria berotot itu sedikit pun. Tiba-tiba, energi ungu muncul di perut pria berotot itu, dan menyebar, menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah sihir pria berotot itu, yang disebut barrier. Dengan sihir kuat ini sebagai pertahanan, serangan fisik wanita berjubah itu tidak berpengaruh. Tiba-tiba, barrier mulai meluas. Pria berotot itu mencoba mendorong wanita berjubah itu keluar arena. Untungnya, kekuatannya tidak hanya itu. Dengan pukulan kuat yang diinfusi sihir, barrier itu langsung hancur. Saat wanita berjubah itu menunjukkan wajahnya, Meliodas dan yang lainnya menyadari bahwa ia adalah Diane, rekan mereka. Ternyata, belum lama ini, Diane dan Elizabeth pergi ke hutan untuk mencari bahan makan malam. Tanpa sengaja, mereka bertemu jamur monster raksasa. Lalu, Diane iseng memukulnya. Akibatnya, jamur monster itu menyemprotkan kabut beracun yang bisa mengecilkan orang. Jadi, Diane terpaksa memakai baju Elizabeth. Dan karena tidak ada baju yang pas, Elizabeth bersembunyi di dada Diane. Setelah menjelaskan semuanya, Diane yang mengecil melompat ke pelukan Meliodas, dan mengisyaratkan bahwa ia boleh melakukan apapun padanya. Pemandangan ini membuat King iri, dan mimisan, sehingga Ban, yang datang terlambat, mengira King sudah mati. Selanjutnya, pertandingan kedua, adalah seorang ksatria suci melawan pria botak berotot. Hasilnya sudah jelas, hanya dengan satu pukulan biasa yang diinfusi sihir, pria botak itu langsung kalah. Lalu, pertandingan ketiga adalah King melawan kakek pemabuk. Karena senjata dilarang di seluruh pertandingan, apakah kekuatan King akan berkurang drastis? Untuk membantu Diane, wanita yang diam-diam dicintainya, mendapatkan kembali artefak suci. King bertekad untuk memenangkan pertarungan ini, tapi tanpa senjatanya, King sangat lemah. Meliodas memberitahu semua orang bahwa King tanpa senjata, bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kucing yang mencuri makanannya. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah King akan kalah begitu saja? Teringat misinya untuk mendapatkan kembali artefak suci Diane, King memutuskan untuk menggunakan cara curang. Dia menggunakan sedikit sihirnya, tapi malah membuat kakek itu terkejut. Dalam sekejap, kakek itu memukul King hingga keluar arena, dan dengan mudah memenangkan pertandingan. Selanjutnya adalah pertandingan terakhir babak penyisihan. Sebagai pertarungan penutup yang dinanti-nantikan, pasti tidak akan mengecewakan penonton. Meliodas, sang ketua, akan melawan Ban, si abadi. Selama lebih dari 10 tahun, mereka telah bertarung lebih dari 700 kali tanpa hasil. Lalu bagaimana hasilnya kali ini? Seorang pria dipenjara selama bertahun-tahun tanpa melihat cahaya matahari, menjalani 33 hukuman mati dan masih hidup. Baik hukuman kursi listrik maupun hukuman gantung tidak dapat membunuhnya. Sampai suatu hari dia bertemu dengan seorang anak nakal. Karena Ban abadi, lukanya cepat sembuh. Sebaliknya, Meliodas mulai kelelahan. Dan dengan sihir rampasannya, Ban dapat mencuri kecepatan dan kekuatan lawannya. Meliodas pun berada di posisi yang kurang menguntungkan. Meski begitu, Meliodas masih bisa menangkap Ban, dan memukulnya seperti kain lap. Namun seiring berjalannya pertarungan, dia bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir yang menentukan.
Diane, yang menonton dari pinggir lapangan, berpikir bahwa Meliodas hanya berpura-pura terluka. Sebenarnya, dia ingin menyerang Ban dengan kekuatan penuh, dengan mengandalkan sihir full counternya, untuk memantulkan semua serangan Ban. Tapi King tidak setuju dengan pendapat ini, karena full counter Meliodas hanya bisa memantulkan sihir yang bersifat menyerang. Untuk pukulan fisik murni, itu tidak efektif. Saat itu, Ban mulai mengepalkan tangan kanannya. Pukulan ini berisi kekuatannya dan Meliodas. King yakin kekuatan ledakannya luar biasa. Pemandangan ini membuat para ksatria suci yang menonton bingung. Bukankah mereka teman? Kenapa harus sesadis ini? Namun, yang tak ternyata Meliodas yang tersisa di arena. Sedangkan Ban terlempar ke dinding ratusan meter jauhnya, tanpa kekuatan untuk berdiri lagi. Hasilnya, Meliodas memenangkan pertandingan ini, dan berhasil masuk ke semifinal. Jauhan, Meliodas seperti itu, pernah mereka lihat sebelumnya. Tato hitam yang muncul di dahinya, membuat semua orang merasa sangat tidak nyaman. Selanjutnya, pertandingan kedua, adalah antara Diane yang mengecil melawan Ksatria Suci, Hauser. Awalnya, Hauser melakukan tindakan yang sangat sopan, dengan memberi isyarat kepada Diane untuk mengancingkan bajunya. Karena jika tidak, dia pasti akan terganggu saat bertarung, dan hanya bisa menghindar sambil mencari kesempatan untuk membalas. Kemudian, jadi dia menggunakan jurus yang disebut Cyclone Strike. Sebelum Diane sempat bereaksi, pakaiannya hancur dalam sekejap. Tapi ini belum berakhir. Hauser menciptakan badai raksasa yang lebih kuat di arena, dan memaksa. Akhirnya, Diane berhasil meraih kemenangan. Dan Hauser, lawannya, mengaku kalah dengan lapang dada. Namun, Diane yang begitu peduli pada orang yang dikalahkannya, membuat King yang menonton menjadi cemburu. Selanjutnya, di semifinal, Meliodas melawan seorang lelaki tua. Lawannya langsung melepaskan bola api besar, menghilangkan semua sihir ofensif yang diarahkan padanya. Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu, ia langsung mengetahui identitas asli lawannya. Lalu, ia menangis sambil memeluk Meliodas. Ternyata, orang tua ini dulunya juga seorang ksatria suci. Sekarang, mengetahui bahwa Meliodas, pemimpin 7 dosa mematikan, masih hidup. Orang tua itu merasa sangat emosional. Saat itu, ia mendapat konfirmasi dari Meliodas. Ia pun langsung menyerah dan berhenti bertarung. Karena dalam pemahamannya, tidak ada yang bisa mengalahkan 7 dosa mematikan. Akhirnya, tiba saatnya final turnamen. Pertarungan puncak selanjutnya, akan mempertemukan Diane melawan Meliodas sang kapten. Sementara itu, 2 hiu langit raksasa terbang menuju arena. Di atas setelah meminum darah iblis. Wanita ini agak aneh, agar dirinya yang lemah terlihat lebih kuat. Ia tidak hanya selalu memakai pakaian pria, dan berpura-pura menjadi laki-laki, tapi ia bahkan selalu menggunakan toilet pria. Namun, suatu hari, penyamarannya terbongkar oleh seseorang yang abadi. Berhenti bertarung dengan tatapan dingin. Lalu, Ban dan King naik ke arena, dan menatap langit dengan tajam. Saat itu, Meliodas memberitahu semua orang, bahwa identitas asli mereka adalah 7 dosa mematikan. Mereka akan mengambil alih seluruh kota. Jika semua orang tidak segera pergi, mereka akan membunuh semua orang di sana. Sayangnya, bola api berjatuhan dari langit. Warga sipil tidak sempat mengungsi. Seluruh kota. Sementara dia berencana untuk tetap di sana, King harus memaksa mata sipit dan yang lainnya untuk memberikan lebih banyak informasi. Kemudian, Hawk sendirian, akhirnya berhasil membawa semua orang menjauh dari medan perang. Saat itu, tubuh Putri Elizabeth perlahan kembali ke ukuran semula. Tapi tak disangka, Elizabeth yang telanjang, terlihat oleh kakaknya yang sedang mencarinya.